Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Dan betul. Anda kira-kira ngikutin imam yang mana kira-kira? Menurut Anda ngikutin imam yang mana? Saya kepengen tahu. Yang itu artinya kitabiah kepada semuanya. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran berarti boleh. Artinya asal hubungan suami istri itu awalnya adalah boleh. Maka sepanjang tidak ada ayat yang melarang maka berarti boleh. Saya kepengen tahu di mana Anda bisa baca itu referensinya. Jadi non muslim itu tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai musyrik atau kafir, karena oleh Al-Quran itu dihormati dengan menyebutnya sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi. Paling tidak kalau kita menggunakan pendekatan tekstual gitu ya. Saya belum pernah menemukan imam yang perbolehkan. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melarang pernikahan beda agama. Itu saya percaya betul. Buktinya adalah tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan dilarang melakukan pernikahan. Saudara-saudara, video kali ini kita akan menonton video cuplikan. Menurut tanggapan seorang Kumailah, apa pandangannya, apa pendapatan beliau tentang pernikahan beda agama? Dan kita akan menonton video selengkapnya. Seperti apa cuplikan? Kita simak berikut videonya. Sementara Baby menganut agama Islam. Meski begitu, Onadio selalu menemani sang istri menjalani ibadah puasa. Halo Kak Borho. Halo. Jadi nanti kalau sudah punya anak, agamanya apa? Nah, ini anak kami yang kedua. Anak kami yang pertama sudah 3,5 tahun. Dan anak kami sekarang untuk sementara kita berikan bekal moral agama Katolik. Jadi dua-duanya sudah dibaptis. Ini yang kemarin videonya viral, Blasius Jagan, dia barusan dibaptis. Yang pertama Immanuela Lembayung Sore juga sudah dibaptis. Kalau ditanya aku keberatan atau enggak, jawabannya jelas enggak. Terus kenapa sementara? Karena kami sudah sepakat juga jika nanti anak-anak sudah tumbuh kembang dewasa, sudah mengerti, sudah punya tanggung jawab, mereka bebas untuk memilih agama mereka masing-masing. Bahkan jika memang mereka nantinya tidak pengen memeluk agama apapun, kita juga menghargai keputusan mereka. Seperti itu ya Kak Bohrom ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada yang mau ditanyakan ke kita tentang keluarga kita, silahkan tanya di kolom komentar. Halo Mbak Abizar. Mbaknya juga masuk gereja, sekarang aja Natalan Mbak. Jangankan Natalan Mbak, Paskah, hari Minggu, kalau misalkan nganter anakku ada acara ke gereja, saya masuk ke gereja. Hari Sabtu ke gereja. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan saya di gereja, saya masuk ke gereja. Bener-bener masuk ya Mbak, masuk ngancani anakku dongo. Nah teman-teman, sebenarnya gereja itu tuh membuka siapapun kalau mau datang, mau dari kalangan, ras, agama, suku, semuanya silahkan. Mau beliau berdoa, mau sekedar masuk duduk, asal menghargai dan juga menghormati. Kita tidak pernah tidak menerima orang gara-gara tidak seiman atau bukan orang Katolik, itu tidak. Begitu ya Kak Abizar. Jadi saya masuk ke gereja dan masuk ke masjid. Terserah saya mau masuk mana. Yang omahmu ya tak leboni nek iso Kak. Gitu, kalau di kita kan ada pemahaman selama kita Islam maka kita bebas dari kafir. Loh, kok bisa? Nggak ada jaminan kalau kamu beragama Islam lalu kamu bebas dari kafir, belum tentu. Karena kafir itu definisinya sangat luas. Bahkan ada seorang doktor ya di UIN Jakarta itu yang menulis disertasi tentang kafir. Jadi dia meneliti tentang makna-makna kafir. Ternyata dia menemukan ada 48 makna kafir di dalam Al-Quran. Itu menarik kan? Sampai-sampai dia itu disebut dokter kafir ya. saking apa ya kajiannya itu tentang saking mendalam soal kafir. Saking dia gemes, ini kafir itu apa sih, kok Al-Quran sedikit-sedikit kafir. Ternyata begitu Al-Quran menyebut kafir, tunggu dulu, itu banyak versi gitu. Kafir dalam hal apa gitu kan. Tapi yang ini ya, karena kan disebut Al-Quran sendiri tidak melarang secara tegas. Tapi yang juga aku baca lagi-lagi nih, karena aku baca buku-buku orang yang sudah tulis, kalau laki-laki boleh menikahi perempuan non muslim, tapi kalau perempuan tidak boleh. Nah itu kata siapa? Tapi benar kan Prof, ada kan yang bilang begitu kan? Ya pasti itu kata ulama kan, karena dalam Al-Quran sendiri nggak ada secari-cari mana sih yang melarang perempuan. Yang dilarang itu laki dan perempuan menikah dengan kafir.
Jadi yang nggak boleh ya dua-duanya nggak boleh, laki nggak boleh, perempuan nggak boleh. Kok kita tuh selalu kalau perempuan nggak boleh, kalau laki-laki boleh. Nanti alasannya ya kalau perempuan kan nanti gampang tergoda, perempuan itu kan imannya lemah. Lah itu kan asumsi. Ini alasan Maya Estianty izinkan putranya nikah beda agama. Kisah mengharukan datang dari seorang artis berbakat dan cantik. Ia memulai karirnya dalam industri musik. Maya Estianty, seorang musisi dan juga berperan sebagai seorang ibu dari 3 anak, kini membuat heboh dunia maya dan menjadi sorotan publik. Setelah mengungkapkan tanggapan dan pandangannya yang sangat terbuka dalam sebuah video wawancara, ia menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk tidak mempermasalahkan jika anaknya harus menikah beda agama. Maya Estianty dan juga ibunda dari Al Eldul itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghalangi jika salah satu dari anaknya memilih untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda keyakinan. Terlihat dalam sebuah potongan video podcast, Maya menjelaskan mengapa ia sangat menjunjung toleransi. Kalau setahu aku, jangan didebat karena masing-masing orang punya pemahaman masing-masing. Ada di surah Al-Maidah ayat 5 tuh bahwa laki-laki Islam boleh menikah dengan ahli kitab, ucap Maya dari kutipan dalam video. Maya Estianty menyerahkan keputusan akhir pada anak-anaknya. Ia sangat memahami pernikahan adalah hal yang sangat pribadi dan melibatkan banyak pertimbangan. Anak-anakku kan laki-laki, jadi ya aku kembalikan lagi ke ayat itu. Kalau memang jodohnya, memang syariatnya berbeda, ungkap Maya Estianty. Tidak hanya memperbolehkan anaknya menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, Maya juga mengingatkan anak-anaknya akan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pernikahan beda agama. Izin yang Maya berikan ternyata tidak membuat anak-anaknya melakukan hal yang sudah dijelaskan. Ketika ditanya mengenai kesiapan mereka untuk menikah dengan pasangan berbeda keyakinan, ketiga anak Maya Estianty justru mengaku belum siap akan hal itu dan belum siap jika adanya perbedaan. Maya mengetahui bahwa keputusan ini mungkin tidak dapat diterima oleh banyak orang, tetapi ia juga berharap orang lain bisa memahami bahwa setiap keluarga memiliki prinsip masing-masing. Seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya walaupun emang gak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan, dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustaz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Dimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena gak diakui? Ya, mohon maaf Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensi. Kita lanjut. Oke. Aku pengen bicara tentang ini, Mbak Mila, pernikahan beda agama. Itu kan dilarang gitu ya. Padahal kita jatuh cinta itu ya muncul aja dari dalam, dan itu nggak peduli kamu anaknya siapa gitu ya, sukumu apa gitu, agamamu gimana, harta kekayaan orang tuamu berapa gitu. Nah, gimana sih menurut pikiran kritis Kumailah Hakimah tentang nikah beda agama yang dilarang ini? Dalam Islam kan tadinya boleh nikah dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab wat Taurat ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena awalnya kan orang Islam adalah kelompok yang sangat kecil, mau cari jodoh di dalam Islam susah. Nah, larangan untuk menikah sama non Muslim itu kan baru setelah udah di Madinah, setelah udah besar. Ketika udah Islam sudah butuh untuk punya identitasnya sendiri gitu. Dan pada prakteknya juga kan tidak se-strict itu gitu. Ada orang Kristen atau orang Yahudi, mereka kalau menerima Nabi, kalau tidak menolak Nabi, menerima Nabi itu Nabi, tapi tidak serta-merta masuk Islam, itu nggak apa-apa gitu kalau dulu. Cuman kalau ulama sekarang kan bilangnya orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi itu beda sama zaman sekarang, jadi udah nggak boleh, dan katanya sama aja kayak zina. Nah, ini ketika kita menghukuminya pakai hukum agama ya. Dan benar kata Mas Hendra, kita kan jatuh cinta aja, karena kan jatuh cinta tuh instinktif ya.
Dan kalau sama-sama manusia ya ya jatuh cinta aja, itu kan biologis gitu. Kalau agama membatasi ini, semua dasar alasannya kan dasarnya doktrinal gitu. Nggak ada misalnya kalau kamu menikah sama non Kristen nanti keturunannya cacat gitu. Maksudnya sebenarnya tidak membawa risiko yang konkret, tapi itunya ya dosa. Lagi-lagi penalti abstrak kayak dosa atau masuk neraka atau hal yang kayak gitu. Itu kalau aku ngelihatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara masif dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak gitu, yang tidak bisa kita timbang gitu. Karena Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Betul. Dan menurut aku nikah beda agama tuh membuat orang Islam secara umum merasa terancam gitu. Kayak aku nikah sama yang non Muslim, karena dilihatnya orang yang non Muslim adalah orang yang tidak selamat gitu, calon penghuni neraka gitu. Jadi mungkin itu juga bisa dilihat sebagai pengkhianatan gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita kesampingkan faktor agama, sebenarnya kan nggak begitu. Itu kan sesederhana, misalnya dia jatuh cinta atau merasa cocok, ingin hidup bersama, dan ya udah gitu. Tuhan, nah di sini juga kita kan jadi bingung gitu. Tuhan menciptakan kita manusia dengan hasrat-hasrat manusiawi, tapi kemudian hasrat-hasrat itu diminta untuk direstriksi, yang mana itu hasrat yang bukan destruktif ya. Kalau misalnya hasrat ingin membunuh orang atau melanggar hak orang lain gitu, tapi kalau yang bentuknya sebenarnya tidak ada kerusakan apa-apa, itu kan sebenarnya menjadi sasaran kritis kita juga gitu. Oke. Kalau kita ngomong soal larangan gitu ya Mbak Mila ya, tentang nikah beda agama, bahkan kemudian tidak sedikit loh mereka yang sangat bahagia menjalani kehidupan itu gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cinta lebih tinggi daripada agama gitu kan ya. Nah, larangan-larangan yang kemudian digembar-gemborkan oleh sales-sales agama tertentu lah, kita tidak spesifik ke salah satu agama. Bisa jadi di situ ada muatan-muatan kepentingan yang diakomodir lewat agama-agama itu gitu. Dan ini mungkin kalau bisa digeneralisir, jangan-jangan maju tidaknya sebuah negara itu juga ada kaitannya dengan agama gitu. Menurut Mbak Mila gimana? Bisa jadi ada ya. Cuman aku belum punya datanya secara utuh, jadi itu cuma dugaan doang. Terus apakah pernikahan, tadi menarik Mas Hendra bilang cinta itu lebih tinggi di atas agama. Nah, pernikahan dalam Islam, nasihat-nasihat pernikahan gitu ya, dikasih ustadz-ustadz tuh kayak seolah kalau misalnya suami kamu galak ya sabar, kalau suami kamu minta apa nurut. Jadi kayak seolah nih kalau perempuan di dalam pernikahan yang membuat dia menderita, itu ibadah, itu memang kamu harus menderita gitu. Dan ini pernah ada penelitiannya, perempuan-perempuan yang rela berlama-lama dalam hubungan yang tidak membahagiakan, mereka semua religius. Mereka merasa itu perjuangan. Nah, ketika Mas Hendra bilang cinta di atas agama, mungkin orang yang religius bisa bertahan di dalam
di dalam hubungan yang membuat mereka menderita, dan beneran nih hubungannya langgeng, tapi mereka penderitaannya langgeng gitu. Nah, sedangkan cinta itu kan yang membuat kita punya kapasitas emosi yang lebih ya. Kita jadi punya kapasitas lebih untuk bersabar. Kita sabar sama orang itu ya karena kita cinta. Kita punya kapasitas untuk memahami, kita jadi mau dengerin dia. Kita rela menghabiskan hari-hari kita sama dia. Itu semua kan karena cinta, bukan karena agama. Tapi agama ini berguna buat dia bisa nerima penderitaan. Soalnya kalau misalnya anggaplah aku mencintai seorang laki-laki karena dia baik, terus dia jadi orang jahat nih, cintaku luntur. Ya aku nggak cinta lagi sama dia, aku tinggalin dia. Tapi kalau misalnya aku punya agama, aku religius, aku melihat dia adalah imamku, ini adalah cobaanku, ya aku akan melihat itu jalan yang harus aku tempuh gitu. Aku akan melihat pernikahan itu suci melebihi dari apa yang sebenarnya segala hal, segala konsep yang kita sakralkan itu kan sebenarnya tidak sakral, tapi manusia-manusia ini yang menyakralkannya gitu. Salam saudara-saudara, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dari awal, pertengahan sampai selesai. Apa yang menjadi komentar saudara ketika saudara menonton video ini? Lalu bagaimana dari sudut pandang Alkitab? Apakah diperbolehkan menikah beda agama? Alkitab jelas saudara mencatat bahwa memang tidak dilarang, tetapi juga kita itu diberikan suatu pilihan. Bagaimana Alkitab mengatakan, kepadamu hari ini diperhadapkan kehidupan ataupun kematian, berkat dan kutuk. Mana engkau pilih? Ya tentunya kita mau memilih kehidupan. Ya tentunya kita memilih berkat. Di Alkitab saudara jelas dikatakan memang bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itulah saudara yang dikatakan bahwa orang-orang yang menikah dengan beda agama, ya pasti akan ada nanti kesulitan-kesulitan yang membuat mereka itu ya bisa saling bertengkar, saling beda pendapat dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dihindari oleh seorang pemimpin yang bernama Rasul Paulus, supaya tidak ada terjadi pertengkaran, tidak ada terjadi keributan dalam rumah tangga. Ya, Paulus mau supaya dalam berumah tangga itu adalah mereka satu tujuan, satu iman, dan sehingga mereka boleh bergandengan tangan. Ya, khususnya sebagai orang-orang Kristen yang menikah dengan Kristen, karena mereka sama-sama mengenal kebenaran, maka mereka akan sama-sama bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Karena di dalam janji pernikahan itu dikatakan bahwa baik susah maupun senang, baik waktu sakit maupun sehat, kita itu harus saling setia kepada pasangan masing-masing. Nah, kalau kita beda agama, bagaimana bisa kita menerapkan hal ini? Tetapi kalau kita satu iman, maka kita mengerti tentang hal ini dan mengerti tentang kebenaran ini, sehingga itulah yang membuat pernikahan itu kokoh. Walau ada rintangan, walau ada tantangan yang dihadapi keluarga itu, tapi keluarga itu akan tetap saling setia satu sama lain. Nah, teman-teman, itu kembali kepada diri kita. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Apakah kita memilih kehidupan atau kematian? Ya tentunya kita memilih kehidupan. Nah teman-teman, sekian video yang saya bagikan. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita, dan video ini juga menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.